Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pengajian yang lalu itu dalam konteks pembicaraan kita tentang ihsan, tentang akhlak, kita berkata bahwa Nabi memberi petunjuk agar supaya setiap muslim itu berakhlak dengan akhlak Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Ini kemudian dalam diskusi kita lahir usul untuk membahas Asmaul Husna. Karena itulah gambaran dari Allah. Sebelum kita masuk dalam pembahasan itu, ada hal yang kita ingin garis bawah. Yang pertama, kemarin juga saya sudah singgung, bahwa dalam konteks akhlak itu lahir bahasan-bahasan filsafat, lahir dalam konteks membahas tentang Allah juga lahir uraian-uraian filosofis. Ulama-ulama tasawuf itu menjadikan perjalanan menuju Allah itu berakhir pada ma'rifah, pengenalan terhadap Allah. Itu bukan berarti orang yang tidak mengamalkan tasawuf tidak dituntut untuk mengenal Allah. Jelas sekali dalam Al-Quran ada perintah Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dia itu la ilaha illallah. Memang tidak mungkin secara hakiki kita mau patuh kepada sesuatu yang kita tidak kenal. Tidak mungkin. Gimana saya mau saya tidak kenal dia? Dari sisi ibadah, tidak sah ibadah kalau itu diperintahkan oleh yang tidak kita kenal. Gimana? Kita tidak kenal kok diperintah. Itu sebabnya dalam Islam semua ibadah yang tidak diperintahkan Allah tidak boleh. Tidak boleh. Itu kaum musyrik, itu di dalam Al-Quran ada kaum musyrik itu menyembah berhala-berhala. Di hari kemudian dia ditanya, kamu sembah berhala-berhala itu? Ya, kami sembah. Berhala-berhala itu berucap dengan bahasanya sendiri. Mereka tidak pernah sembah kami. Padahal kan kenyataannya mereka sembah. Tapi berhalanya berkata, mereka tidak pernah sembah kami. Kenapa demikian? Karena berhala itu tidak mengenal mereka. Berhala itu tidak pernah menyuruh mereka menyembahnya. Jadi apa yang mereka lakukan justru tidak direstui oleh berhalanya. Saya tidak pernah suruh dia, saya tidak kenal dia. Nah, sekali lagi, karena itu dalam konteks beribadah kepada Allah pun kita harus mengenal Allah, harus kenal Allah. Walaupun nanti tingkat pengenalannya itu berbeda antara pengenalan seorang dengan pengenalan yang lain. Saya akan terangkan. Semua kita telah diberi oleh Allah potensi untuk mengenalnya. Itu yang dinamai fitrah. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Semua manusia ada di dalam dirinya pengenalan kepada Allah. Semuanya ada.
Itu pernah ada sekian tahun yang lalu, saya ada kutip di dalam buku saya. Saya lupa apa. Saya kira masih ingat sebagian. Itu ditemukan dalam diri manusia apa yang dinamai oleh ilmuwan God spot. Ya kan? Semua manusia ada itu. Itu yang mendorong dia untuk menuju kepada Tuhan. Semua kita ada itu. Jadi itu fitrah. Kalau kita kesulitan, kita cari yang bantu kita. Kalau yang kita harapkan membantu tidak bisa, kita cari yang lain. Tidak bisa juga. Itu pada akhirnya kemana? Larinya ke atas kan. Itu fitrah. Kaum musyrikin di dalam Al-Quran itu melakukan hal-hal yang demikian. Sembah berhala-berhala, sembah patung-patung, sembah ini. Tapi begitu mereka kesulitan, Al-Quran melukiskan kalau mereka di laut, dilanda ombak yang besar, mereka tidak minta kecuali kepada Allah. Jadi ada itu di dalam diri kita. Allah itu dikenal oleh diri kita. Semakin berusaha orang untuk menghilangkan kegelisahannya menyangkut wujud Tuhan, semakin gelisah dia. Oh, Tuhan tidak ada. Dia bakal semakin gelisah. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan fitrahnya. Oke. Namun demikian, ada orang-orang yang ingin mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Nah, cara mereka bermacam-macam. Ada yang menggunakan akalnya. Jadi Tuhan menggunakan akalnya, dia berpikir ini begini, ini begini, ini begini. Sebenarnya satu hal yang saya ingin garis bawahi, di dalam Al-Quran, bahkan dalam perjanjian lama dan baru, itu tidak ada bahasan tentang wujud Tuhan. Tidak ada bahasan. Karena itu aksioma. Yang ada itu tentang keesaan Tuhan. Beda loh. Karena wujud Tuhan jelas. Tidak mungkin dia tidak wujud. Ada orang-orang mau menggunakan akalnya. Bagus. Tetapi kalau dia mau menggunakan akalnya melampaui batas untuk membuktikan wujud Tuhan, melampaui batas itu sampai ingin mengenal zatnya, dia tidak bisa. Saya beri contoh kita sekarang. Matahari ada atau tidak? Ada. Pernah lihat? Lihat mataharinya? Bukan matahari. Kita lihat. Pernah lihat bulan? Indah tidak bulan? Buruk. Lubang-lubang. Kita tidak pernah lihat bulan. Yang kita lihat sinar itu pun bukan sinarnya bulan. Ya, itu pantulan. Tapi Anda percaya ada bulan atau tidak? Percaya ada bulan. Percaya ada matahari. Dulu orang-orang Badui itu berkata begini tentang bulan. Saya lihat ada kotoran unta. Pasti pernah ada unta lewat di sini. Jadi melihat bekasnya, jadi kita begitu terhadap Tuhan. Kita tidak bisa lihat zatnya, bagaimana Tuhan ini. Itu ulama berkata, matahari aja kita tata tidak bisa, apalagi pencipta matahari. Ada orang-orang yang ingin menggunakan akalnya sampai membahas tentang
berhenti pada bukti wujudnya, tetapi melampauinya hingga ingin mengetahui hakikat zatnya. Oke, kita katakan itu tidak bisa, tidak mungkin. Anda tidak perlu menunggu sampai melihat harimau, tidak perlu menunggu untuk melihatnya. Begitu Anda mendengar suara harimau, ya, semua tunggu mau lihat ada tidak dia atau tidak itu. Tetapi kita perlu kenal Tuhan. Kita disuruh patuh, perlu kenal. Bahkan kita disuruh cinta, perlu kenal. Maka Allah memperkenalkan dirinya. Dia perkenalkan oleh dirinya. Oh itu, saya itu wujud. Saya itu begini, saya itu begitu. Nah, kita lihat sekarang. Ma'rifah, kita mau kenal Allah. Dia perkenalkan dirinya. Saya begini, saya begini, saya begini. Kita garis bawahi lagi. Pengenalan Allah terhadap dirinya kepada kita itu unik. Keunikannya karena keterbatasan kita dan ketidakketerbatasan dia. Bagaimana ini bisa? Kita terbatas, dia tidak terbatas. Nah, kita tidak bisa membayangkan suatu wujud dalam benak kita. Tidak bisa kita membayangkan suatu wujud kalau tidak ada tempatnya. Tidak. Perlu tempat ya, perlu waktu ya. Pasti ada tempatnya, pasti ada waktunya dia di sini. Tapi Allah, bagaimana saya perkenalkan bahwa Allah itu wujud? Kita perlu itu. Kalau diperkenalkan dia melalui dalam bentuk materi dan sebagainya, dia bukan materi. Allah mendengar. Mendengar atau tidak? Mendengar. Pakai telinga. Tapi kendati demikian, ini uniknya, Allah seringkali, bahkan hampir selalu memperkenalkan dirinya dalam bentuk yang dikenal oleh manusia, dalam keterbatasan manusia. Maka dikatakan Allah mendengar, Allah bicara, Allah gembira. Saya baru tadi ada menemukan Allah juga sedih. Ini manusia ini. Setelah dia perkenalkan begitu, dia kunci laisa kamitslihi syai'. Itu. Dia begitu, tapi kamu harus yakin bahwa dia tidak seperti sesuatu. Laisa kamitslihi syai'. Bayangkan deh, Allah Maha mendengar. Tapi apapun yang Anda bayangkan tentang pendengaran Allah, tentang kualitas pendengarannya, Anda katakan jauh hebat sekali. Tidak seperti itu Allah. Itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada. Apa artinya kaf seperti, misal seperti. Jadi kalau kita terjemahkan secara harfiah, tidak ada yang sepertinya. Sepertinya saja tidak ada. Jadi sepertinya ada atau tidak? Lebih tidak ada lagi. Tidak ada yang sepertinya, yang sepertinya lebih tidak ada lagi, yang sama dengan dia lebih tidak ada lagi. Maka dia memperkenalkan dirinya antara lain dengan Al-Asma'il Husna. Ini dia perkenalkan dirinya. Ini saya begini, saya mau mendengar, saya mau melihat, saya mau ini. Dulu bahkan sampai sekarang saya kira di pesantren-pesantren masih ada itu, walaupun sekarang sedang diganyang keras oleh satu kelompok tentang pandangan Imam Asy'ari yang mengajarkan sifat 20. Kita kan dengar, saya kira ya, oh itu lagi diganyang. Saya baru dapat pesan dari Al-Azhar. Azhar itu wasatiyah.
Azhar itu menganut paham Imam Asy'ari. Kalau orang-orang di Saudi mengkafirkan Imam Asy'ari. Ya, oke, kita tidak mau bahas sifat 20. Walaupun sebenarnya itu lebih sederhana. Karena kita paling bahas sifat-sifat Allah yang wajib itu, sifat-sifat Allah yang mustahil. Sifat Allah yang wajib itu langsung bertolak belakang dengan sifat Allah yang mustahil. Misalnya apa? Allah wujud, ya kan? Harus wujud Allah. Itu wajib. Yang mustahil apa? Apa lawannya wujud? Tidak wujud. Allah baka itu artinya ada terus menerus, tidak pernah tidak ada. Lawannya ada terus menerus itu kan ketiadaan. Allah maha hidup, lawannya apa? Mati. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, lawan. Nah itu